Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama Retia. Alhamdulillah hari ini aku bisa beraktivitas kembali setelah sekian lama aku istirahat nggak beraktivitas ya teman-teman. Dan akhirnya hari ini alhamdulillah banget aku sudah mulai aktivitas. Hari ini aktivitas aku mulai dengan refill beras, karena kemarin itu Pak suami ada beli beras ya teman-teman, dan ada beli 3 paket beras. Itu sebenarnya paket kayak sembako gitu, murah, dan berasnya itu 5 kilo, ada gula 2 kilo, dan juga ada minyak 1 liter, itu cuma 90.000. Jadi ini paket murah banget, dan Pak suami ada beli 3 paket gitu ya. Dan ini berasnya yang mau aku refill 2 paket dulu, karena kalau 3 paket sekalian nggak muat ini tempat berasnya, karena tempat beras ini cuma muat untuk beras 10 kilo ya teman-teman. Dan ini berasnya juga lumayan putih, pokoknya berasnya itu juga beras bagus, tapi harganya ini dapat harga murah. Gimana teman-teman, harga sembako di tempat teman-teman lagi pada naik enggak, apa sudah turun? Kalau di tempat aku yang lagi naik-naiknya itu harga gula ya teman-teman. Harga gula sekarang udah mencapai 1 kilonya 16.500. Tetapi kemarin itu aku beli sama sembako beras ini dapat 1 kilonya 13.000, kan alhamdulillah lumayan. Jadi aku beli sekalian 3 paket karena mumpung pas murah. Dan harga minyak pun juga di tempat aku masih mahal. Kalau untuk harga beras itu, kalau di tempat aku 1 kilonya itu 12.000, dan kali ini aku beli beras ini 1 kilonya itu 10.000 ya. Jadi ini mendapat murah banget. Jadi Pak suami belinya langsung banyak sekalian ya. Lanjut, ini aku mau bersihin dapur, karena dapur aku itu udah beberapa hari ini nggak dibersihin. Semula sejak aku teler itu ya, yang bersihin itu Pak suami. Kan beda ya yang bersihin Pak suami sama ibu-ibu itu. Kalau ibu-ibu itu bersihinnya lebih ke detail lagi, tapi kalau Pak suami itu bersihnya kadang asal-asalan. Tapi alhamdulillah banget Pak suami mau membantu pekerjaan ibu rumah tangga. Padahal Pak suami sendiri juga ada bekerja, tapi juga masih mau membantu pekerjaan ibu rumah tangga. Itu kan sesuatu banget ya teman-teman, pokoknya alhamdulillah banget. Dan ini sebelum aku bersihin semua barang-barangnya yang ada di atas meja kabinet ini, aku pindahin semua ya teman-teman. Pokoknya peralatan dapur yang serba putih itu kalau nggak sering dibersihin itu, kalau kotor pasti kelihatan banget. Dan ini barang-barang aku itu banyak banget yang warnanya putih, jadi harus sering dibersihin. Dan ini itu ya ampun, ini ada semutnya juga ya. Ini semut gatal di rumah aku udah mulai keluar. Jadi ini aku mau bersihin dulu ya, semut-semutnya itu aku bersihin, aku lap dindingnya dan juga meja kabinetnya itu ya teman-teman. Aku semprot dengan celing ya, karena nggak ada alat lain, adanya celing, ya udah aku pakai celing aja bersihinnya, dan aku lap menggunakan kain basah gitu aja. Pokoknya kalau di dapur itu ada semut, naruh apa-apa itu kayak nggak nyaman banget, apalagi kalau ada barang yang manis atau gula gitu ya, itu harus aku taruh di tempat yang rapat banget ya, karena di dapur aku itu cenderung ada semutnya, dan semutnya itu kebanyakan itu semut yang gatal itu ya teman-teman. Jadi dapur aku itu harus selalu bersih. Kalau dapur aku itu kotor gitu ya, pasti semut-semut itu akan berdatangan. Lanjut, ini aku juga bersihin kompornya ya, karena ini kompornya juga udah kotor, dan sebenarnya kompornya itu juga sudah ada yang neyeng gitu ya, pokoknya berkarat gitu. Karena dulu mungkin Pak suami itu memakainya itu setiap hari nggak dilap, jadi ada karatnya gitu.
Lanjut, ini habis aku bersihin, lalu pinggirnya meja kabinet ini aku semprot menggunakan obat semut, karena kalau nggak dikasih obat semut pasti semutnya akan berdatangan terus. Dan ini tadi sebenarnya setelah aku semprot itu aku diamkan beberapa menit gitu, lalu aku lap kembali. Dan ini setelah aku lap kembali itu barang-barangnya aku taruh kembali ke tempatnya, dan ini udah bersih, insya Allah aman dari semut. Kalau untuk obat semut itu aku kurang tahu ya teman-teman apa namanya, pokoknya ini obatnya itu manjur banget, sekali disemprotin semutnya 2 bulanan itu nggak datang ya, setelah 2 bulan aku pasti akan menyemprot lagi gitu. Lanjut, ini rak piringnya itu semula bawahnya itu kan aku alasin dengan kayu ya. Jadi, tapi kali ini nggak aku alasin, karena kalau aku alasin itu kayak banyak banget barang gitu ya teman-teman. Jadi ini ya udah bawahnya nggak aku alasin, alasnya aku buang saja. Dan ini buat menaruh piring. Selesai aku menata, lalu juga aku mau menata sendoknya. Ini sendok aku belinya dari lewat Instagram ya teman-teman, nggak lewat Shopee. Ini sendok menurut aku kece banget, cakep banget, dan ini sendoknya pun aku gunakan untuk makan sehari-hari. Jadi ini yang habis dicuci aku kembalikan ke tempatnya. Untuk sendok ini semula aku taruh di meja makan, tapi kali ini aku mau taruh di sini saja ya teman-teman, dekat air minum, karena kalau aku taruh di meja makan itu, meja makan aku itu kaca juga, takutnya kalau sendoknya jatuh itu juga akan pecah gitu ya. Dan lalu aku pindahin, aku taruh di sini. Lanjut, ini aku juga mau bersihin meja makan. Kalau untuk meja makan itu dulu sebelum aku hamil itu setiap hari aku bersihin ya teman-teman. Tapi setelah aku hamil dan aku teler nggak bisa beraktivitas, itu sama Pak suami dibersihin kadang 2 kali sehari, kadang 3 kali sehari. Pokoknya nggak pasti gitu ya teman-teman. Karena pas aku hamil muda itu gimana ya, kayak nggak kuat banget beraktivitas. Tiap kali aktivitas itu kayak rasanya itu pusing, mual, terus kayak mau pingsan gitu. Jadi selama 3 bulan hampir 4 bulan itu aku nggak aktivitas sama sekali. Pokoknya ya males-malesan, tidur-tiduran gitu aja ya teman-teman. Pokoknya aku istirahat total. Pokoknya kehamilan aku yang kedua ini beda banget dengan kehamilan aku yang pertama. Kalau yang pertama itu aku nggak terasa mual, nggak terasa pusing, pokoknya itu buat aktivitas normal ya, pokoknya nggak kenapa-napa. Tapi yang kehamilan yang kedua ini aku bener nggak kuat ngapa-ngapain pas hamil muda itu. Pokoknya hawanya itu mual terus, pengen rebahan terus, kalau buat aktivitas nggak kuat gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah masuk ke 5 bulan ini aku udah bisa aktivitas, udah normal kembali. Pokoknya kalau buat aktivitas itu nggak terasa pusing ataupun mual, dan mual pun udah hilang ya. Semula kalau pas baru 1 sampai 4 itu masih mutah, sering mutah, mual gitu masih sering. Tapi alhamdulillah ini udah nggak mual lagi ya, udah memasuki ke 5 bulan. Pokoknya sangat bersyukur banget, alhamdulillah banget yang aku tunggu-tunggu untuk kehamilan ini. Dan setelah pulang dari Hong Kong itu ya, aku nggak langsung hamil ya teman-teman. Setelah pulang dari Hong Kong itu aku 5 bulan baru hamil ya teman-teman. Jadi ini kehamilan aku yang kedua, dan alhamdulillah banget, aku merasa senang banget akhirnya masih dipercayai dititipin seorang anak lagi. Lanjut lagi, ini aku bersihin rak serbaguna. Rak serbaguna ini bikinan Pak suami sendiri ya teman-teman. Ini hasil DIY sendiri. Pokoknya kalau bikin sendiri itu bisa low budget banget. Kalau beli langsung jadi itu mahal. Dan ini bersihinnya cukup aku sulak-sulak, karena 2 hari yang lalu sama Pak suami itu udah dibersihin semua raknya ini. Jadi
ini debunya saja aku sulakin. Pokoknya di dapur aku ini tuh banyak banget debunya ya teman-teman, karena atapnya itu belum diplafon, jadi sehari-hari itu harus sering dibersihin gitu ya, harus sering disulain gitu, karena kalau nggak digituin banyak banget debunya.